Pagi hari ini kita datang mencari wajah Tuhan dalam mesbah doa pagi. Dan kita akan bersekutu dengan Dia, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat hidup kita. Mari saudara, kita mau tanggalkan semua segala apapun yang menjadi kesibukan dan beban-beban hidup kita hari ini akan kita kerjakan. Kita mau serahkan pada Tuhan Yesus. Kita mau memandang wajahnya. Kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan, sumber keselamatan, sumber kebahagiaan, sukacita yang tidak dunia dapat berikan kepada tidak diberikan kepada kita. Hanya selain Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat hidup kita, dan Dia adalah sumber kemenangan, sumber mujizat. Mari saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersama dengan anak-anak-Mu akan Tuhan bersekutu dengan Engkau dalam mesbah doa pagi ini ya Tuhan. Mari Bapa, Kau yang Tuhan melawat kami, menjamah kami, supaya setiap segala persembahan, pujian, penyembahan kami biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus, memuliakan nama-Mu. Sehingga Tuhan, Bapa, lawatan Tuhan, zaman Tuhan biarlah memberkati hidup kami, dan terlebih biarlah kami fokus hanya menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami mau semua serahkan hidup kami padamu, karena kami tidak mau Tuhan masalah hidup kami lebih besar kami pikirkan dan kami pikirkan dan perhatikan, tapi kami terlebih dahulu dan kami hanya lebih Tuhan memperhatikan hanya segala apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga memberi kemenangan buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus inilah doa kami. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kaulah air kehidupan yang membuat kami lega, Kau yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupan buat kami. Roti kehidupanku, haleluya. Kekuatan padaku takut jalani hidup ini. Ku menang, amin Tuhan Yesus. Tidak ku ragu akan janji-Mu Tuhan, besar ku menang. Kaulah Tuhan air kehidupan buat kami, haleluya. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupan yang memberikan kami kekuatan. Roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani hidup ini, aku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang, amin. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang. Oh, tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang, amin Tuhan, amin Tuhan Yesus. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan.
Bersama Yesus ku menang, bersamamu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Bersama Yesus ku menang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Ku tidak takut jalani hidup ini, karena Engkau beserta kami. Yesus, Kaulah Immanuel, yang Kau baik Bapa. Kaulah penolongku, Roh Allah, Kaulah Tuhan Yesus, penolong hidupku, penghiburku. Ku tidak takut menghadapi hidup ini, karena Roh Kudus, karena Tuhan Yesus yang berikan kemenangan, keberanian menjalani hidup dalam dunia yang fana ini. Oh, terima kasih buat kekuatan yang Kau beri, buat iman yang Kau beri. Terima kasih Yesus, kami tak takut jalani hidup ini, karena Roh Kudus, Roh Allah yang hidup penuhiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun banyak tantangan yang kami hadapi, Tuhan, di luar rohani kami, di luar hidup kami, maupun Tuhan di dalam keadaan dunia ini, Tuhan, kami tidak mau takut menjalani hidup apapun yang kami alami, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus, Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, tidak membiarkan kami diberikan ketakutan, namun Kau memberikan roh keberanian untuk kami menjalani hidup bersama dengan Engkau. Kami percaya Roh Kudus sudah dijanjikan, Roh Allah sudah dijanjikan kepada Tuhan Yesus bahwa kami diberikan keberanian, karena kami ada bersama dengan Roh penghibur, Roh Kudus, Roh Allah yang hidup. Dan kami mau Tuhan jalani hidup ini dengan kami memandang dan fokus hanya adalah memandang wajah Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkaulah sumber hidup kami, Engkau sumber jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada satupun yang dapat menolong menyelamatkan hidup kami hanya selain nama Yesus, nama yang memberikan kemenangan, Roh Allah yang hidup yang memberikan kami keberanian. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami dilawat oleh Engkau, dijamah oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan, ingin memberi yang terbaik lagi, memuji, menyembah-Mu, karena ini adalah kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa, dan kemenangan buat kami. Oh haleluya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Amin. Oh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Amin. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Amin Tuhan Yesus. Amin Roh Kudus, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Amin. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku, Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya.
Roh Allah yang hidup, penuhi kami, penuhi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Roh Allah yang hidup, penuhiku ya Tuhan. Roh Allah yang hidup, pulihkanku, amin. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, oh haleluya. Roh Allah yang hidup, penuhiku, penuhi kami, jamah hidup kami Tuhan Yesus. Yang hidup, pulihkan-Mu, turutlah atas hidup kami, lah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, oh, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, mencelikan mata yang buta, jadikan alat-Mu, kan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan yang terbelenggu, memulihkan hati yang terluka, membebaskan hidup yang terbelenggu ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta, jadikan hidupku alat-Mu, kan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan yang terbelenggu, mencelikan mata yang buta, hidup yang terbelenggu. Inilah tugas kami anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan hati mereka yang terluka. Kami siap menyenangkan hati-Mu, melayani-Mu Bapa. Berikan mata yang buta, jadikan kami hidup kami berarti, kan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kuasa-Mu, takkan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, terima kasih Bapa, Kau Allah yang baik. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami, dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang miliki roh keberanian. Ya, baik, kita akan membaca saudara dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul 4. Ya, kita akan membaca di ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ya. Saudara, jika kita melihat saudara kembali orang yang telah mengubah dunia, mereka memiliki sifat yang sama, yaitu mereka memiliki roh keberanian. Ya, mereka berani berkata yang benar, mereka berani saudara melakukan yang benar, ya, mereka berani memberitakan Injil, ya, walaupun taruhannya itu adalah nyawa, ya. Saudara,
konteks dari ayat di atas yang kita sudah baca adalah para pemimpin agama, saudara, yang sama yang telah menyalibkan Yesus itu menangkap Petrus dan Yohanes dan mengadili mereka, dan saudara, mereka menuntut penjelasan atas kesembuhan orang lumpuh yang disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes. Maka Petrus dengan berani dia mengatakan demikian, bahwa di dalam nama Yesus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus inilah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ya, saudara, kita lihat bagaimana keberanian daripada Petrus. Dikatakan firman Tuhan, Yesus yang telah kamu salibkan dikatakan telah dibangkitkan oleh Allah. Bahkan dikatakan bahwa karena Yesus inilah orang ini telah disembuhkan. Ya, saudara, di dalam nama Yesus. Nah, saudara, bagaimana Petrus dan Yohanes memiliki roh keberanian tersebut walaupun mereka diperhadapkan dengan penganiayaan bahkan pembunuhan. Ya, saudara, yang pertama adalah karena persekutuan mereka dengan Yesus. Ya, karena mereka telah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 13, dalam firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah hidup, dikatakan, ketika Mahkamah Agama melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya hanyalah orang kebanyakan yang tidak berpendidikan tinggi, maka mereka heran melihat perubahan besar yang dialami oleh keduanya karena persekutuan dengan Yesus. Ya, saudara, mereka telah menghabiskan waktu banyak untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka benar-benar mengenal Dia dan kemampuannya. Ya, saat para pemuka agama melarang mereka untuk memberitakan Injil atau bersaksi tentang Yesus, maka Petrus dan Yohanes dengan berani dia mengatakan, kami tidak mungkin berhenti menceritakan apa yang telah kami lihat dan kami dengar, itu apa yang telah dilakukan dan diucapkan oleh Yesus. Ya, saudara, inilah keberanian Petrus dan Yohanes saat mereka diancam, ya, untuk tidak memberitakan Injil, ya, tidak memberitakan Yesus. Ya, saudara, namun saudara, mereka dengan berani, dengan lantang mengatakan, tidak mungkin kami tidak menceritakan apa yang telah kami lihat, ya, sebelumnya, apa yang telah kami dengar tentang Yesus, karena mereka telah bersama-sama, saudara, dengan Tuhan Yesus. Ya, orang yang hidupnya bersekutu dengan Tuhan, orang yang hidupnya senantiasa dekat dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, ya, mereka akan berani menghadapi setiap tantangan kehidupan, ancaman apapun juga, karena mereka memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya, dan biarlah saudara dan saya akan setiap ancaman, saudara, ketakutan yang mungkin datang melanda hidup kita, dan biarlah kita boleh melekatkan hidup kita, saudara, bersekutu dengan Tuhan setiap waktu, sehingga ketakutan itu boleh sirna, ya, oleh karena kita boleh mengalami pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan, sebagaimana Petrus dan Yohanes, mereka telah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, mereka bersekutu erat dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka memiliki keberanian. Ya, yang kedua adalah karena pandangan besar terhadap Tuhan. Ya, saudara, di dalam Kisah Rasul 4 ayat 24 sampai 28 mengatakan demikian. Ya, saudara, firman Tuhan, setelah mereka dilepaskan, maka Petrus dan Yohanes mengunjungi para muridnya, dan di ayat yang ke-24 mengatakan ketika teman-teman mereka mendengar kesaksian Petrus, ya, dan Yohanes, tatkala mereka diancam, saudara, ya, untuk tidak memberitakan nama Tuhan, maka berserulah mereka bersama-sama kepada Allah di dalam doa, yang dikatakan bahwa,
ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya dikatakan telah berkumpul di dalam kota Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Ya, saudara, cara murid Yesus memandang Tuhan itu jauh lebih besar dan berkuasa dibandingkan orang yang lain. Ya, mereka menyampaikan doa kepada Tuhan yang berdaulat. Ya, dikatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Ya, saudara, dikatakan bahwa segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Dia, dan dikatakan kuasa, ya, itu ada padanya. Ya, nah saudara, mereka berencana melawan Tuhan, namun mereka tidak berhasil karena Mesias yang mereka lawan itu penuh dengan kuasa, dan Tuhan yang mereka lawan adalah Tuhan yang sangat besar. Ya, saudara, ketika orang yang berkuasa yaitu Herodes, Pontius Pilatus, bangsa Israel, ya, serta suku-suku bangsa Israel mengancam mereka, mereka tidak meminta keamanan dan perlindungan, namun mereka meminta keberanian untuk memberitakan firman. Ya, dikatakan mereka, dan sekarang ya Tuhan, di dalam doanya mereka, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ya, inilah yang kita butuhkan, saudara. Ya, mereka tidak meminta keamanan dan kelepasan, tetapi keberanian untuk memberitakan Injil. Ya, nah saudara, doa inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara, kita tidak mencari keamanan, zona aman di dalam mengikut Yesus. Ya, memang dalam mengikut Yesus, firman Tuhan katakan bahwa kamu akan dibenci setiap orang oleh karena namaku. Ya, oleh karena itu biarlah kita, saudara, mau menyangkal diri dan memikul salib tiap hari. Ya, karena di balik salib itu ada kemuliaan. Ya, sebagai pengikut Yesus, ya, kita siap membayar harga, saudara, mengalami sudah ancaman, penganiayaan, ya, bahkan saudara, ada orang-orang yang mati syahid, mati sebagai martir, saudara, oleh karena mereka tetap berpegang pada iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara, hal yang ketiga adalah karena dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 31 kita akan baca. Ketika mereka berdoa, dan ketika mereka sedang berdoa, dikatakan goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, saudara, Petrus yang sebelumnya, ya, dia seorang yang penakut, bahkan menyangkal Yesus 3 kali. Ya, namun ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia diubahkan hidupnya. Dia menjadi pribadi yang berani memberitakan Injil. Bahkan dia berani membayar harga nyawa sekalipun. Ya, saudara, dan demikian juga para murid ketika mereka dalam ketakutan, mereka berdoa berseru kepada Tuhan. Mereka mengutip ayat Alkitab, ya, kitab suci, ya saudara, dan mereka akhirnya Roh Kudus turun atas mereka, dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka memberitakan firman dengan berani. Ya, saudara, luar biasa bahwa Tuhan memberikan kita roh keperkasaan, ya, roh keberanian
untuk kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, ya, sehingga hidup kita boleh dipakai Tuhan menjadi alatnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, saudara, biarlah dalam menjadi saksi selama kita hidup dalam dunia ini, kita boleh berani berkata yang benar dan berani melakukan hal yang benar di tengah-tengah keadaan dunia yang cemar, ya. Dan saudara dapat menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, menjadi terang, ya saudara, dan garam dunia, sehingga orang lain boleh melihat bahwa kita adalah pengikut Kristus yang hidup bersekutu dengan Dia, yang percaya kepadanya, sehingga iman kita, saudara, ya, boleh menjadi saksi, ya, menjadi kesaksian bagi dunia ini, dan mereka boleh melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik, saudara, dan memuliakan nama Bapa di surga. Ya, demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi saksi Tuhan yang berani, ya, dimanapun kita boleh berada, seperti Petrus dan Yohanes dan para murid yang lainnya. Saudara, apapun risiko, ancaman, penganiayaan yang kita alami, bahkan risiko yang lebih daripada itu, saudara, yang mengancam nyawa sekalipun, biarlah kita boleh merendahkan diri berdoa kepada Tuhan, ya saudara, dan kita percaya Tuhan memberikan kepada kita roh keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki roh keberanian di dalam menghadapi setiap masalah persoalan kehidupan kami, dalam menghadapi setiap tantangan pergumulan yang kami hadapi, ya Tuhan. Di dalam menghadapi juga kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, dalam berkata yang benar, melakukan yang benar di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin gelap ini, ya Tuhan. Walaupun kami harus mengalami ancaman, aniaya, olok-olokan, ya Tuhan, namun biarlah kami boleh berdiri di atas kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu, menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Penuhi kami dengan roh-Mu, ya Tuhan, dengan roh keperkasaan, sehingga kami boleh berjalan dengan penuh kemenangan. Oleh karena roh Tuhan ada di pihak kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Engkau yang berdaulat dalam hidup kami, ya Tuhan. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah Engkau tetapkan menurut kuasa dan kehendak-Mu, ya Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya itu akan terjadi dengan seizin Tuhan. Oleh karena itu, biarlah hidup kami boleh berserah penuh ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Percaya penuh kepadamu, ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan untuk menyembuhkan, yang saat ini mengalami ketakutan Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, teguhkan kami, ya Tuhan, dengan percaya penuh kepada firman-Mu, ya dan amin, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh meneguhkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berkati bangsa negara kami, sebab bangsa ini adalah kesejahteraan, bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mengalaskan di dalam nama Yesus. Saudara, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau kau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.